Berhasil lagi menikmati rasanya, ucapkan terima kasih. Berhasil lagi menikmati rasanya, ucapkan terima kasih. Terus seperti itu. Kalau sedang punya keperluan, kalau sedang punya kepentingan, kalau sedang punya kebutuhan, setelah berhasil menikmati rasanya dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup, maka ucapkan apa yang dibutuhkan. Ucapkan apa yang dibutuhkan. Kalau sedang punya kebutuhan, misal contoh, saya duduk di sini sambil muna-muni, sambil ngomel-ngomel, tubuhnya goyang-goyang, semuanya ini kan saya nikmati rasanya. Ketika saya berhasil menikmati rasanya kelakuan hidup yang sedang memperlakukan jiwa raga saya seperti ini, dikarenakan saya butuh rokok, maka yang keluar dari mulut saya adalah saya punya rokok. Aslinya gampang kan Mas ya? Nggak ribet kan aslinya? Tuh. Kalau lagi nggak punya kepentingan, nggak punya kebutuhan, terima kasih. Nah kalau punya utang Pak Web, loh masa kurang paham? Berhasil menikmati rasanya, jangan ngucapin terima kasih. Lah wong lagi punya utang. Jangan ngucapin terima kasih. Berhasil menikmati rasanya, kelakuan hidup yang sedang memperlakukan diri saya seperti ini, dikarenakan saya sedang punya utang dan ingin utang saya terbayar agar supaya saya bisa lebih tenang, maka kata-kata yang keluar dari lesan saya adalah besok saya bisa melunasi hutang. Aslinya gampang kan? Sesungguhnya aku tidak pernah mempersulit hambaku. Hambaku itu sendiri yang mempersulit dirinya. Apakah itu sulit? Apakah itu bisa langsung? Belum tentu, karena panjenengan masih dalam tahap belajar. Pasti ada jedanya. Kalau panjenengan sudah ahli, saya jamin ketika panjenengan berkata rokok langsung datang. Padahal jenengan ngomongnya besok. Besok saya dapat rokok. Tapi bisa sekarang dapat rokoknya. Kalau panjenengan sudah ahli, maka berlatihlah bersungguh-sungguh tentang ini. Gitu loh. Betapapun membutuhkan jeda waktu dikarenakan masih belajar, toh kita hanya ngucap, ya kan? Besok saya bisa melunasi hutang. Ternyata besok saya masih belum bisa melunasi hutang. Apakah itu pakai uang sehingga berat hanya untuk mengatakan seperti itu? Kan gratis sih mengatakan seperti itu. Kalau masih belajar, dibutuhkan berulang-ulang di situ. Artinya, ketika saya berhasil menikmati rasanya kelakuan hidup yang sedang memperlakukan diri saya seperti ini, dikarenakan
kesadaran saya yang sedang saya gunakan untuk menikmati rasa. Kesadaran saya yang sedang saya gunakan untuk menikmati rasanya kelakuan hidup yang sedang memperlakukan saya seperti ini. Kok ingat utang, maka ketika saya berhasil menikmati rasanya, maka kata-kata, ucapan, suara yang keluar dari mulut saya, besok saya bisa melunasi hutang-hutang saya. Nah, nanti pelaku hidup ini akan memperlakukan diri kita lain lagi, berganti keadaan lagi. Terus seperti itu, berhasil lagi. Besok saya berhasil, besok saya bisa melunasi hutang-hutang saya. Terus gitu. Satu persatu harus selesai kalau punya kebutuhan. Jangan sekarang saya bisa menikmati rasanya kelakuan. Begitu bisa, besok saya bisa melunasi hutang-hutang saya. Nikmati lagi rasanya kelakuan dengan kesadaran cinta kasih sayang. Berhasil menikmati lagi, besok saya bisa beli rokok. Satu aja belum terbukti kok dadak berindil seperti kereta api. Karena sabdanya besok, maka lakukan sabda itu sampai besok. Nah, kalau belum terwujud, jangan ganti sabda lainnya. Pusing kita nanti. Terus seperti itu. Dan sesungguhnya itu sangat sederhana sekali, gitu loh. Sangat sederhana sekali. Dikarenakan kita belum terbiasa, sehingga kita kurang telaten menikmati rasanya kelakuan sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup ini. Kurang telaten kita karena kita belum terbiasa. Terbiasanya kita melakukan apapun asal melakukan saja, nggak peduli itu resikonya, nggak peduli, asal lakukan saja. Kan kita terbiasa di situ menikmati rasanya kelakuan kita. Nah, belum terbiasa di sini. Sehingganya muncul perasaan kurang telaten, muncul perasaan tidak telaten, tidak sabaran. Padahal itu hanya perasaan doang. Nah, karena kita sudah terlalu lama berpedoman dengan perasaan, ya dibesar-besarin akhirnya. Dibenarkan tuh. Perasaan-perasaan seperti itu dibenarkan. Nggak mau ngelawan. Gitu. Nah, kalau yang sedang sakit, Pak Web, ya sama. Ketika hidup menggerakkan tubuh saya untuk melakukan perjalanan dari rumah ke toilet, atau dari ruang tamu ke dapur, atau dari kamar keluar ke ruang tamu, nikmati saja rasanya. Dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Berhasil menikmati, lawong sedang sakit, mbok yo ngomong waras penyakitku. Gitu. Terus lakukan seperti itu. Nah, setelah kita bersabda seperti itu, setelah kita mengucapkan seperti itu, hidup kan menggerakkan tubuh kita dengan gerakan-gerakan yang lain, dengan kelakuan-kelakuan yang lain. Terus nikmati aja rasanya, nggak usah macem-macem, nikmati aja rasanya. Dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Berhasil lagi menikmati rasanya, penyakitku waras. Apakah bayar? Kan nggak ada pajaknya sih, hanya ngomong gitu. Kenapa berat, kenapa sulit? Gitu. Kita menghitung doa dengan tasbih sampai ribuan kali tidak berat. Kenapa kita mengucapkan apa yang kita butuhkan sendiri berat? Nah, hanya dengan seperti itu. Hanya seperti itu. Nah, ini hanya dapat dilakukan di luar patrap samadhi. Jadi, ketika kita sedang tidak patrap samadhi, kesempatan kita untuk bersabda dan mewujudkan apa yang menjadi sabda. Jika perlu berfirman.
Minimal bersabda, maksimalnya bisa berfirman. Di luar patrap samadhi. Soalnya kalau lagi patrap samadhi, kita tidak bisa apa-apa, cuma diem. Ketika kita bersamadhi, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Lawang sudah berwahyu pancalaku. Bisanya cuma diem seperti patung. Di luar patrap samadhi, kesempatan kita untuk curhat sama Tuhan. Gitu loh. Kesempatan kita untuk mengungkap unek-unek. Lah kalau punya unek-unek penyakit, katakan sama Tuhan, sembuh penyakitku. Kalau punya unek-unek utang, katakan sama Tuhan, lunas hutangku. Itu kesempatan kita. Kalau lagi patra samadhi, kita tidak punya kesempatan, lawang sudah pancalaku. Bisanya cuma diem jublek. Ya. Di penghujung atau di tengah-tengahnya atau di pengakhir waktu putus kesadarannya, palungguh panuto, ketemu lagi, lanjut menikmati rasanya dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Berulang-ulang kali melakukan palungguh panuto kok nggak dapat lagi. Lakukan patra samadhi sesuai tahapannya untuk yang sedang gembleng. Kalau untuk yang sedang laku suci menuju kelanggengan atau keabadian alias sudah selesai manekung, sudah selesai gembleng, lakukan patrap samadhi manunggal jati. Hanya gitu toh. Bagaimana kalau saya sedang kerja buruh, ketika menikmati rasanya kelakuan putus Pak Web, maka saya sedang bekerja buruh. Saya melakukan patra palungguh, nggak dapat. Saya sedang bekerja buruh, Pak Web. Artinya nggak bisa melakukan patrap samadhi manunggal jati. Relakan dirimu untuk luput beberapa saat. Setelah selesai buruh, kan buruh model apapun ada istirahatnya. Nah, ketika istirahat, baru lakukan patrap samadhi manunggal jati. Bisa. Yang penting berani. Yang penting berani. Ngapain takut? Memangnya Tuhan itu menakutkan? Tuhan itu bukan sesuatu yang menakutkan. Nah, kalau memang sikonnya sikon buruh, nggak bisa kan putus kesadarannya ditinggal patrap kan? Oh, bisa dilempar semen tuh sama bosnya, sama mandornya. Kan nggak bisa. Relakan dirimu untuk dalam keadaan luput beberapa saat saja. Nah, setelah istirahat, baru lakukan patrap samadhi manunggal jati. Itu kalau yang sudah selesai manekung. Nah, kalau di sini kan jenengan sedang nggak buruh kan, nggak mungkin ngalami seperti itu.